Air mengalir tanpa memilih, melintasi batas, menembus sekat, memberi hidup pada sawah ladang, kota, dan manusia. Namun, siapa yang menjaga alirannya? Siapa yang merawat sumbernya? Siapa yang bertanggung jawab akan keberlanjutannya? Agar air tetap adil untuk semua. Hari ini kita bicara tentang air, bukan hanya sebagai anugerah, tetapi juga sebagai amanah bersama. Air selalu berbicara tentang kehidupan yang bergantung kepadanya, tantangan yang harus dikelola bersama, dan masa depan yang perlu dijaga. Melalui pengendalian daya rusak air, konservasi dan pendayagunaan, pemberdayaan masyarakat, serta koordinasi dan kebijakan yang terarah, pengelolaan sumber daya air perlu dijalankan secara berkelanjutan. Perum Jasa Tirta 1 bersama Kemitraan Air Indonesia menghadirkan sebuah ruang dialog untuk mengalirkan cerita, wawasan, dan solusi dari berbagai pemangku kepentingan di sektor air Indonesia. Kami hadirkan suara dari lapangan, komunitas lokal, pemerintah, hingga pelaku bisnis untuk memperkuat sinergi dan menjawab tantangan pengelolaan air secara berkelanjutan. Inilah podcast Suara Air. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di podcast Suara Air dari Kemitraan Air Indonesia. Episode ini menjadi episode launching, menghadirkan dua narasumber dalam pengelolaan sumber daya air pada lingkup tugas masing-masing. Telah hadir bersama kita semua Bapak Dr. Fahmi Hidayat. Beliau adalah Direktur Utama Perum Jasa Tirta 1. Terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami. Kemudian Bapak Dr. Amron, beliau adalah Ketua Badan Eksekutif Kemitraan Air Indonesia. Juga beliau sebagai Advisor Network of ASEAN River Basin Organization atau NARBO. Bapak Fahmi dan Bapak Amron, izinkan saya menyampaikan beberapa pertanyaan dalam podcast ini kepada Bapak Fahmi. Mohon izin Bapak, mohon Bapak sampaikan apa sebenarnya Perum Jasa Tirta 1 tersebut dan bagaimana perannya dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Oke, terima kasih Bu Ati, Pak Amron yang kami hormati. Jadi Perusahaan Umum Jasa Tirta 1 yang biasa disingkat Perum Jasa Tirta 1 atau PJT 1 itu adalah badan usaha milik negara yang kami ini diberi mandat untuk membantu pemerintah di dalam melaksanakan sebagian tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan sumber daya air. Kalau kita lihat definisi pengelolaan sumber daya air, mulai dari merencanakan, kemudian melakukan kegiatan, memantau dan mengevaluasi, mulai dari aspek konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak. Jadi Perum Jasa Tirta 1 itu berdiri sejak tahun 1990. Awalnya beroperasi di wilayah Sungai Brantas, salah satu wilayah sungai strategis nasional di Indonesia. Kemudian kami di tahun 2020 tahun 2000 mendapat amanah di wilayah Sungai Bengawan Solo, itu sungai yang menjadi kewenangan pusat lintas provinsi ya, di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian tahun 2015 kita ada tambahan 3 wilayah sungai di Jeratun Seluna, Selayu Bogowonto, dan Toba Asahan.
mungkin juga ingin kami sampaikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab. Di dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air di 5 wilayah sungai itu, PJT 1 pertama melakukan kegiatan operasi atas prasarana dan sumber air yang telah diserah operasikan pada perusahaan. Ya, apakah itu sungai, waduk, kemudian bendungan, pintu air, ada terowong dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita juga melakukan pemeliharaan atas prasarana dan sumber daya air yang meliputi itu pemeliharaan rutin, berkala, dan perbaikan kecil atau minor repair. Kemudian kita melakukan juga pemeliharaan darurat, kita membantu pemerintah dalam rangka konservasi sumber daya air dan juga pengendalian daya rusak. Jadi semua aspek dari pengelolaan sumber daya ini dilakukan oleh PJT 1 selaku BUMN pengelola sumber daya air. Demikian Bu Ati. Terima kasih Pak Fahmi, sangat kompleks tanggung jawab dan tugas Bapak beserta tim di PJT 1. Izin pertanyaan yang berikutnya, bagaimana PJT 1 itu memastikan pengelolaan air tidak hanya berorientasi teknis, namun juga berkeadilan sosial, Bapak? Ya, kalau kita melihat di dalam pengelolaan sumber daya air, tentunya manfaat yang harus diberikan ini menyeluruh terhadap semua pengguna. Ya, dari hulu sampai hilir harus dijamin pelaksanaan dari alokasi air ini secara adil sesuai dengan hak yang mereka miliki. Jadi kita melihat kalau secara teknis kita bicara bagaimana mengoperasikan, memelihara infrastruktur bendungan dan lain sebagainya, tetapi secara sosial kita melihat bahwa air ini kan dimanfaatkan untuk semua kebutuhan, ya, mulai dari irigasi, kemudian juga untuk penggelontoran, menjaga kondisi kualitas air yang ada di sungai melalui debit penggelontoran atau debit pemeliharaan, maintenance flow. Nah, sisi sosialnya ini juga kita melihat kalau kebutuhan air untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian untuk air minum, nah ini yang harus kita pastikan semuanya bisa terpenuhi. Di sisi lain memang untuk pemanfaat komersial, ya karena mereka juga berizin, mereka juga berhak mendapatkan alokasi airnya. Tapi kita untuk irigasi, kemudian untuk air minum, kebutuhan sehari-hari, ini juga harus secara berkeadilan kita jaga pemenuhannya. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Fahmi. Berikutnya kepada Bapak Amron, mohon izin Bapak. Bapak sudah mengikuti perjalanan pengelolaan air Indonesia sejak lama sekali Bapak ya. Mohon bisa diceritakan latar belakang berdirinya Perum Jasa Tirta dan filosofi dasarnya Bapak. Sebenarnya begini berarti, jadi Perum Jasa Tirta itu lahir dari kesadaran bahwa mengelola air itu tidak bisa secara parsial. Jadi air ini perlu dikelola gitu secara berkelanjutan oleh suatu lembaga yang tentunya mandiri dan juga berkelanjutan dari dalam mengelolanya. Dari situ bahwa filosofi bahwa air itu adalah milik publik dan itu harus dikelola dengan secara baik, Mas Idil. Baik Bapak, luar biasa. Jadi masyarakat kita layani sedemikian rupa, Bapak Ibu. Pertanyaan berikutnya, mohon Bapak Amron bisa menjelaskan apakah pembentukan Perum ini juga berkaitan dengan kebutuhan pembiayaan pengelolaan air, Pak? Baik, tadi saya sebutkan salah satu kata kunci itu mandiri. Jadi dalam kemandirian ini tentunya tidak membebani anggaran belanja negara, itu salah satunya. Jadi dengan tidak menggunakan anggaran pendapatan belanja negara itu berarti anggaran yang tadinya untuk mengelola, untuk operasi dan pemeliharaan itu bisa dipakai untuk membangun prasarana lainnya
atau juga untuk mengembangkan wilayah sungai lainnya. Jadi ini keuntungannya mengapa ada lembaga yang mandiri dalam artian swadaya. Anggaran itu bisa dipakai untuk pembangunan prasarana lainnya atau pengembangan wilayah sungai lainnya. Itu salah satu hal mengapa diperlukan suatu lembaga yang mandiri tadi itu. Iya. Baik Pak Amron. Ada satu lagi sebenarnya. Satu lagi? Ya. Monggo Bapak. Jadi ini bukan berarti menjual air. Ya. Ini salah satu kuncinya. Jadi bukan menjual air, tetapi adalah upaya untuk memberikan layanan yang terbaik buat para pengguna sumber daya air. Itu salah satunya. Baik Bapak. Aduh, masyarakat Bapak menjelaskan sangat clear sehingga masyarakat juga bisa memahami Bapak ya betapa kompleksnya pemeliharaan sumber daya air ini. Izin kepada Pak Fahmi, saya kembali kepada Bapak. Bapak, jika Bapak melakukan self evaluation terhadap keberadaan PJT1 dan keberhasilan atau target yang belum dicapai saat ini, bagaimana Bapak? Ya, kita sudah beroperasi lebih dari 35 tahun ya. Insya Allah di bulan depan 12 Februari 2026 ini PJT1 sudah berusia 36 tahun. Masya Allah. Ya, artinya 36 tahun. Dengan waktu yang lebih dari 30 tahun ini kita sudah bisa mencapai banyak hal. Ya. Kinerja kami di dalam mendukung program pemerintah terkait khususnya dengan pengelolaan sumber daya air ini sudah bisa kita lihat dari kinerja yang telah kita capai ya dari sisi pengusahaan juga karena PJT1 ini selain pengelolaan ini juga memiliki tugas dan tanggung jawab pengusahaan untuk menyediakan air baku bagi PLTA PDAM industri. Jadi kalau mungkin perlu kita sampaikan yang banyak tidak diketahui oleh khalayak bahwa misal untuk listrik yang digunakan sebagai pendukung proses produksi dari misal aluminium ya, aluminium yang ada di PT Inalum itu listriknya juga kita yang jamin. Juga mungkin kalau kita bicara masalah energi ada di kilang Pertamina Internasional yang itu akan memproduksi BBM itu juga proses produksinya kita support dengan air baku yang dibutuhkan untuk menjaga atau mendukung proses produksinya. Termasuk juga ini mungkin Pak Amron dan Bu Ati kalau kita boleh sampaikan industri minyak ya seperti Exxon Mobil Limited yang ada di Cepu itu airnya pun juga kita support dari Bengawan Solo. Jadi kinerja kalau kita boleh sampaikan dalam mendukung Astacita ketahanan pangan, energi, air ini kami sudah bisa dikatakan memenuhi harapan dari pemerintah yang memberikan penugasan sehingga pemerintah ini memberikan tambahan wilayah kerja yang insya Allah akan segera diberikan melalui Kepres yang ada di wilayah sungai lain ya di Bali Penida, di Pulau Bali, kemudian di Sulawesi, Sadang, Pompengan, Larona ini juga nanti akan dikelola oleh PJT1. Kemudian kalau yang belum kita capai kita melihat memang di dalam pengelolaan sumber daya ini banyak tantangan yang kita hadapi. Misal yang terkait dengan kuantitas. Ya, kuantitas ini kita ada permasalahan dengan kondisi tampungan-tampungan waduk yang kita kelola. Yang itu terdampak oleh proses sedimentasi yang parah. Nah ini memang kita masih harus berjuang untuk mengatasi permasalahan sedimentasi. Terkait dengan kualitas, kita juga masih belum happy dengan capaian terkait dengan
kondisi yang ada di hilir khususnya dengan kualitas air yang semakin turun. Menurun. Nah, ini yang perlu semua stakeholders bisa sama-sama kita menyelesaikan atau meminimalisir terjadinya tadi mulai dari sedimentasi, kemudian degradasi kualitas air, dan tentunya masih banyak sekali Bu Ati permasalahan yang ini menuntut kita semua nanti harus berkolaborasi, tidak hanya kami di pengelola sumber dayanya, tapi stakeholders yang lain saya kira memiliki peran untuk menyelesaikan itu semua. Betul. Jadi mandat yang Bapak laksanakan juga akan bisa berhasil, lebih berhasil jika semua mitra berkontribusi bersama menyelesaikan permasalahan itu. Jadi Bapak, selanjutnya Bapak mohon izin, apakah dana yang terkumpul itu bisa melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana prasarana dan membiayai diri sendiri untuk kelangsungan organisasi? Ya, jadi kami di PJT1 ini kan sumber pembiayaan utamanya kan dari biaya jasa pengelolaan SDA sebagai salah satu sumber pembiayaan pengelolaan SDA di Indonesia. Kami diberi wewenang untuk memungut, menerima dan menggunakan BJP SDA ini untuk pengelolaan sumber daya air. Memang sampai dengan hari ini BJP SDA ini masih belum bisa mengcover kebutuhan nyata untuk pengelolaan SDA. Jadi apa yang kita sebut angka kebutuhan nyata untuk OP, AKNOP ini ya kisarannya kalau di wilayah kerja PJT1 ini masih kurang dari 25% dari total kebutuhan. Nah, ini memang menjadi tantangan kita. Tadi Pak Amron sampaikan kalau kita ini untuk bisa mandiri, ya tentunya semua pemanfaat komersial ini harus bisa memenuhi kewajiban mereka untuk mendukung pembiayaan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Ya memang faktanya ada pemanfaat yang mampu tapi tidak memiliki willingness to pay yang memadai untuk membayar kewajiban di dalam pembayaran BJP SDA. Jadi memang tantangan terkait dengan pembiayaan pengelolaan SDA ini masih berat kalau kita melihat kenyataan ada pemanfaat yang sama sekali tidak mau membayar BJP SDA itu juga ada di lapangan, Bu. Ya, ini memang memerlukan nanti seperti penegakan hukum dan lain sebagainya yang harus dilakukan. Baik, ya Bapak. Kesulitan seperti itu ya Pak yang dihadapi Bapak selama ini beserta. Ya ini tantangan kita bersama ya dari sisi kami sebagai operator, tentunya regulator, pemerintah juga terus mengupayakan pembiayaan melalui BJP SDA ini semakin ke depan akan semakin terpenuhi ya. Jadi memang bertahap kita juga harus melihat kondisi yang ada, kondisi sosial masyarakat dan lain sebagainya, dampak terhadap kenaikan BJP SDA misalnya kepada industri, PDAM dan lain sebagainya ini yang menjadi pertimbangan. Baik, terima kasih Pak Fahmi, luar biasa sekali effort yang Bapak tanggung selama ini ya Pak ya. Saya beralih kembali ke Pak Dr. Amron. Bapak izin sebagai advisor Network of NARBU, bagaimana Pak Amron melihat Perum Jasa Tirta 1 ini saat ini di antara RBU di Indonesia dan di mata negara-negara di Asia, Bapak? Baik, secara nasional PJT1 itu berdasarkan peer review, jadi penilaian dari sesama RBU itu teratas di Indonesia. Kemudian secara internasional bahwa PJT1 ini suatu katakanlah sebagai percontohan untuk lembaga-lembaga sejenis di wilayah Asia. Jadi banyak negara-negara yang kemudian belajar dan melihat sendiri bagaimana itu dilakukan. Jadi juga termasuk pelatihan-pelatihan dan seterusnya. Nah, mereka mengirimkan untuk melihat secara langsung pelaksanaan bagaimana mengelola sumber daya air di
suatu wilayah sungai yang cukup kompleks dari sosial, ekonomi, dan juga tentunya lingkungan. Itu salah satunya. Luar biasa. Kembanggakan ya Pak Amron. Iya, Berapa negara Pak di Asia yang kita menjadi pemenangnya begitu ya Pak ya, Iya, teratas. itu. Berapa negara itu Pak? Asia jadi Paling tidak ASEAN kan ada 8 negara. Kemudian di luar itu banyak juga dari Nepal, dari luar biasa Ji. Pak Fahmi membanggakan sekali Iya, Bu. prestasi ini Ji Pak. Lalu kemudian apa nilai utama yang membuat pengalaman Indonesia relevan secara regional Pak? Regional. Ya, tentunya ini dari sisi kelembagaan, jadi kelembagaannya cukup konsisten dan mantap. Kemudian kebijakan yang diambil itu juga sesuai dengan peraturan perundangan dan itu juga dijalankan dengan konsisten. Tentunya juga efisiensi di dalam melaksanakan kegiatan itu juga menjadi suatu faktor yang penting. Kemudian ini yang tidak kalah penting dan itu dianggap suatu hal yang malah justru Jepang sendiri menganggap bahwa ini suatu hal yang mustahil sebenarnya. Jadi koordinasi dilakukan di dalam suatu wadah koordinasi dengan instansi-instansi dan juga non-government. Nah, poin non-government ini kenapa bisa duduk dalam satu lembaga koordinasi, itu suatu poin yang cukup bagus. Itu salah satu. Baik Bapak. Izin Pak, satu pertanyaan lagi. Berapa lama prestasi ini sejak tahun berapa diperoleh? Ya, ini Menjadi tentunya teratas, sejak ada penilaian-penilaian yang dilakukan oleh di level Asia, itu oleh Asian Development Bank, sekitar mulai tahun 2000 sebenarnya. Wow, 25 tahun ya kalau Ya. begitu Pak. Bertahan teratas gitu Pak. Ya. Wah, baik, luar biasa Pak Fahmi dan teman-teman di PJT 1. Lalu kemudian saya beralih kembali ke Pak Fahmi. Bapak mohon izin, sebagian masyarakat tuh khawatir Pak tentang biaya jasa PSDA ini membebani kelompok tertentu. Bagaimana menjawab kekhawatiran ini Pak Fahmi? Ya. Jadi memang adanya kewajiban membayar biaya jasa pengelolaan SDA mendapat atensi ini bisa menambah biaya produksi misal dari suatu kegiatan bisnis ya. Tapi BJPSDA ini kan sudah ada aturannya bagaimana cara menghitungnya ya, sesuai dengan tadi angka kebutuhan nyata untuk operasi pemeliharaan, dan juga kita melihat sisi kemampuan dan nilai manfaat ekonomi yang sudah diperoleh oleh masing-masing pemanfaat komersial ya. Pernah dinyatakan oleh beberapa pemanfaat bahwa BJPSDA ini seakan-akan ada pungutan ganda. Misal kalau melihat di sisi yang lain ada kewajiban mereka membayar pajak air permukaan ya. Tapi kalau kita melihat konteks BJPSDA sebagai instrumen pembiayaan pengelolaan SDA yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan PP turunannya di PP pengelolaan SDA, BJPSDA ini mutlak diperlukan di samping pembiayaan yang berasal dari APBN dan APBD, tapi yang dilakukan oleh badan pengelola seperti BJT 1 yang mengandalkan BJPSDA ini sangat membantu sekali. Jadi yang kita pungut dari pemanfaat ini akan dikembalikan lagi untuk pengelolaan sumber daya air yang nanti manfaatnya itu akan terus dirasakan oleh pemanfaat tersebut, Bu Ati. Ya, jadi prinsip air, dari air kembali ke air ya, kita gunakan BJPSDA ini untuk tadi mulai konservasi, pendaya gunaan, daya rusak dari hulu sampai hilir ya, semuanya kita perhatikan, kita lakukan pengelolaan. Nah, ini yang membedakan. Kalau misal pajak, orang bayar pajak, pemanfaatan selanjutnya nggak tahu kan,
apakah bisa digunakan untuk infrastruktur atau kemudian untuk yang lain. Tapi kalau BJPSDA ini akan kembali ke air, ya, sehingga ya kalau ada yang menganggap ini memberatkan, saya kira bisa dipahami. Memang kalau merasakan ada pungutan ganda, kemudian ini memberatkan biaya produksi, karena pernah juga kami dengar seperti pengembangan energi baru terbarukan yang dikenakan BJPSDA, misal PLTM atau PLTA, tapi kita lihat konteksnya bahwa nanti akan digunakan sepenuhnya untuk menjaga keberlanjutan dari pembangkit itu, ya, misal untuk pengerukan, ya, untuk normalisasi, untuk menjaga erosi sedimentasi. Nah, ini akhirnya akan ternyata BJPSDA ini manfaatnya besar sekali. Ya, kalau tidak ada BJPSDA, kemudian kita kurang melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya air, nanti dampaknya pasti akan penurunan dari kinerja infrastruktur sumber daya air itu. Nah, seperti itulah kira-kira BJPSDA ditempatkan dalam kerangka pengelolaan. Betul. PJT 1, Bapak. Bincangan kita sejak awal tadi terlihat bahwa pengelolaan sumber daya air bukan hanya soal infrastruktur, regulasi, atau pembiayaan, tetapi juga soal pemahaman dan kesadaran bersama. Di sini peran kemitraan air Indonesia menjadi penting. Bukan hanya sebagai penghubung para pemangku kepentingan, tetapi juga sebagai jembatan pengetahuan bagi publik. Baik, terima kasih Pak Fahmi dan Pak Amron. Ini adalah episode perdana kita podcast Kemitraan Air Indonesia. Mohon pendapat dari Bapak berdua, mohon Pak Fahmi terlebih dahulu dan kemudian Bapak Amron. Bagaimana, apa peran Kemitraan Air Indonesia dalam konteks ini menurut Bapak Fahmi? Ya, jadi di dalam kita melaksanakan pengelolaan sumber daya air, tentunya semua pihak yang terkait ini harus memberikan partisipasi secara aktif. Ya, mulai dari bagaimana kita meningkatkan kesadaran masyarakat, ya, paling kecil misalnya tidak membuang sampah di sungai, ya, sampai bagaimana kita bisa menyamakan persepsi atau pemahaman bagi semua stakeholders. Nah, ini KAI bisa mengambil peran di situ, ya, karena kalau kita memiliki pemahaman yang sama bahwa semuanya memiliki peran yang penting, sehingga tidak ada ego sektoral, misal ini tanggung jawab misal dari sisi pengelola sumber daya air, kemudian ini dari sisi regulatornya, regulator mungkin dari sisi energi atau dari sisi pertanian, industri dan lain sebagainya. Ini harus ada pihak yang bisa menjadi, ya, tadi penghubung, ya, sehingga kemitraan bersama ini bisa terwujud. Nah, ini kami kira Pak Amron, KAI ini kedepannya memiliki peran yang strategis, ya, mulai dari tadi bagaimana membantu menyamakan persepsi. Kalau ada yang tidak paham terkait dengan kewajiban menjaga keberlanjutan sumber daya air, misal dari sisi keberlanjutan finansial dan lain sebagainya. Nah, ini KAI saya kira bisa menjadi mediator atau menjadi pihak yang bisa menjembatani tadi. Ya, ini saya kira KAI bisa mengambil peran di situ. Terima kasih, ya, Pak Fahmi. Mohon izin Pak Amron. Ya. Begini Ibu Ati, jadi tadi telah disampaikan bahwa air adalah kebutuhan semua orang. Jadi sebenarnya juga air menjadi urusan semua orang harusnya. Ya, jadi itu betul. Mari kita kelola air itu secara bijak dan juga adil dan berkelanjutan. Jadi ini supaya sumbernya juga berkelanjutan.
Jadi jangan sampai menunggu krisis terus kita baru bertindak. Betul. Jadi ini satu hal bahwa menjaga air hari ini berarti kita menjaga kelangsungan kita di hari esok. Itu Bu Ati. Setuju sekali Bapak. Ini yang terakhir, mohon Bapak berdua bisa memberikan sedikit ulasan mengenai harapan dan pesan dari Bapak Fahmi dan Bapak Amron untuk pendengar podcast Suara Air ini. Monggo Bapak Fahmi. Saya nggih. Ya. Terima kasih Bu Ati. Jadi kalau kita melihat tantangan pengelolaan sumber daya air ke depan ini kan semakin kompleks. Dari sisi bencana, ya sudah kita alami terjadi bencana mulai di Bali, kemudian di Jawa Tengah, di Sumatera. Ya, belum kita lihat lagi tantangan dari sisi kuantitas, kualitas, kontinuitas. Ya, tadi kita sampaikan terkait dengan degradasi kualitas air, kemudian penurunan infrastruktur. Bendungan yang kita kelola ini rata-rata sudah tua, ya. Ya, ada yang mengalami degradasi secara teknis dan lain sebagainya. Dan kita punya visi Indonesia Emas 2045. Ya, kita ingin Indonesia ini menjadi salah satu dari 5 negara yang memiliki kekuatan ekonomi terbesar yang ini ingin kita capai 100 tahun setelah Indonesia merdeka. Ya, tahun 1945, 100 tahun nanti di 2045 kita ini pengen menjadi negara yang kuat ekonominya. Tapi kita harus ingat bahwa kalau kita tidak mampu menjaga ketahanan air, misal dari sisi daya rusaknya, banjir terjadi di mana-mana, kemudian saat kekeringan terjadi bencana dan lain sebagainya, karena kita melihat dampak dari perubahan iklim dan sebagainya yang telah mempengaruhi keberlanjutan sumber daya air. Nah, ini yang menuntut kita semua, mari kita bersama-sama bersinergi, ya, berkolaborasi untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air ini untuk generasi Yang akan sekarang dan yang akan datang. Jangan sampai nanti melihat, oh misal Bendungan Sutami, Pak Amron, itu kita lihat sekarang usianya sudah lebih dari 50 tahun. Jangan sampai nanti 10 atau 20 tahun lagi tertutup sedimen intake PLTA-nya, tidak bisa menghasilkan listrik, padahal kita ingin Indonesia ini swasembada energi, ya. Kita ingin melakukan transisi energi, kita ingin meraih atau mewujudkan net zero emission, tapi infrastruktur existing ini malah mati atau tidak berfungsi. Nah, ini yang saya ingin kita semua, seluruh stakeholders, ya, masyarakat, kemudian pemerintah dan dunia usaha yang telah mendapat manfaat dari sumber daya air, kita jaga keberlanjutannya bersama-sama. Ya, sehingga cita-cita visi Indonesia Emas 2045 ini tercapai, air lestari, generasi yang akan datang bisa tetap mendapat manfaat dari keberadaan sumber daya air yang ada di Indonesia. Baik. Demikian Bu Ati Terima kasih. yang bisa kami sampaikan. Harapan dan pesan Pak Fahmi sudah tersampaikan. Semoga masyarakat juga bisa memahami ini. Mohon izin Pak Amron, harapan dan pesan Bapak pada masyarakat. Jadi kita ini memerlukan ruang dialog dan juga sekaligus pembelajaran. Saya kira Kemitraan Air Indonesia ini bisa merajut kepentingan pemerintah, juga wawasan dari akademisi, dan kemudian juga dari praktisi, termasuk juga masyarakat awam. Jadi ini suatu kemitraan yang terjalin antara berbagai macam aktor tersebut, sehingga tentunya dengan adanya Suara Air, ini kita bisa menyuarakan apa-apa yang diharapkan dari pengguna misalnya, dan apa-apa yang diharapkan dari para yang memegang regulasi maupun operatornya. Jadi di situ menghubungkan, menjalin berbagai pihak untuk dapat bekerja sama, memberikan masukan, memberikan kegiatan apa yang bermanfaat bagi semua. Saya kira dengan Suara Air ini kita akan mencoba juga selain mengedukasi dan juga sebagai tempat untuk juga berkumpul, menyampaikan pendapat.
dalam suara air. Baik, terima kasih Pak Fahmi, Pak Amron. Semoga harapan kita semua ini bisa diterima, dilaksanakan dengan baik, pesan dan harapan dari Bapak berdua tersebut. Untuk itu, Pak Fahmi akan menyampaikan puisi sebelum penutup. Monggo Pak Fahmi. Terima kasih Bu Ati. Air mengalir membawa pesan tentang keadilan, tentang tanggung jawab, tentang masa depan. Air tidak bersuara, tetapi nasib manusia bergantung padanya. Jika hari ini kita menjaga alirannya, esok anak cucu kita masih mendengar gemericik harapan. Suara air hadir agar kita mau mendengar dan peduli sebelum aliran itu tinggal cerita.